Baik, saya lanjut materi selanjutnya tadi tentang ruang lingkup manajemen keuangan, dan sekarang tentang biaya modal atau cost of capital. Modal dan biaya modal. Modal merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari pos-pos pada sisi pasifan neraca, yaitu hutang, saham, laba ditahan. Biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber tersebut. Jadi antara modal dan biaya modal itu terdapat perbedaan. Alasan perusahaan perlu menghitung biaya modal itu apa? Yang pertama, untuk maksimal nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Nilai perusahaan dimaksimalkan tapi biaya modal diminimumkan. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Biaya penggunaan dana dari berbagai sumber secara individual. Biaya penggunaan dana yang berasal dari hutang jangka pendek. Ada hutang dagang, hutang wesel, kredit jangka pendek dari bank. Terus ada dua biaya penggunaan modal yang berasal dari hutang jangka panjang. Penggunaan biaya modal berasal dari saham preferen, dari laba yang ditahan, dari saham biasa. Lanjut lagi ya, tadi sampai dengan hutang wesel. Sekarang kita lanjut ke biaya hutang jangka pendek dari kredit bank. Nah, di sini secara prinsip cara penghitungan biaya penggunaan hutang jangka pendek sama dengan biaya hutang wesel. K sama dengan biaya bagi hutang. Biaya, bunga, biaya administrasi dan provisi dan lain-lain. After tax-nya 1 kurangi tax pada saat itu. Contoh, perusahaan menggunakan dana dari hutang jangka pendek sebesar 200 juta dengan bunga 3% per bulan selama 5 bulan. Terdapat persyaratan bahwa aktiva yang dijadikan jaminan harus diasuransi selama umur kredit. Besarnya premi asuransi tersebut adalah 200.000. Nah, bagaimana penghitungannya? Bunga plus premi. Bunganya tadi 3% selama 5 bulan. Nah, 200 juta kali bunga kali 5 ditambah premi asuransinya 200.000, maka biayanya 30 juta. Ini 30 juta hasil dari 200 juta kali 3 kali 5, 30 juta ditambah 200.000. Jadi 30 juta 200.000. Maka dana efektifnya berapa? Seperti yang tadi, 200 dikurangi 30 juta 200. Maka dana efektifnya 169.800. Kita lanjut lagi ya. Saya putus-putus ini per videonya karena untuk penyimpanan biar tidak besar, upload di Google Drive juga tidak berat. Sekarang kita lanjut, tadi sampai dengan bagaimana mencari angka 50. Sudah ketemu jawabannya belum? Nah, mencari angka 50 dicari dari 50 ini dari 5% dikali 1000. Berapa? 50. Gitu ya. Dilanjutkan dengan ditambah F harga nominal dikurangi 950 itu harga pasar dibagi N umur obligasi, umurnya 10 tahun, dibagi harga nominal ditambah harga pasar dibagi 2. Jadi 55 dibagi 975 sama dengan 5,6.
Jika tingkat pajak 40%, maka biaya sesudah pajak sama ya, 5,6% hasil dari biaya pertama tadi sebelum pajak dikali 1 kurangi 0,4. 0,4 merupakan 40% tingkat pajak. Jadi biaya sesudah pajak 3,36%. Lebih rendah ya. Tuh. Ini dicoba soal latihannya sebagai tugas hari ini. Biaya penggunaan modal yang berasal dari saham preferen. Selanjutnya ini, biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar dengan harga neto yang diperoleh dari penjualan selembar saham preferen. K atau biaya penggunaan modal, biaya modal dari saham preferen dicari dari modal selanjutnya, atau biaya penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan. Biaya laba yang ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan rate of return investasi saham yang diharapkan investor. Salah satu cara menghitungnya berasal dari laba yang ditahan adalah pendekatan discounted cash flow, yaitu KS, dividen bagi harga jual saham ditambah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Contoh, perusahaan menghasilkan laba 500 per lembar saham, di mana 100 dibagikan kepada sebagai dividen. Harga jual sahamnya 5.000 per lembarnya. Tingkat pertumbuhan rate of growth-nya 5% setahunnya, dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan terus berlangsung. Maka KS-nya, dividennya berapa yang dibagikan? 100 dibagi harga jualnya 5.000, jadi 100 dibagi 5.000 ditambah growth-nya berapa? 5%, maka KS-nya ketemu 7%. Coba sekarang dikerjakan soal yang ini. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya, cara mencari KS sama dengan berapa? Di mana tingkat dividen yang dibagikan 100 dibagi harga jualnya berapa? 5.100, baru ditambah rate of growth-nya 5,5%. Ketemu berapa KS-nya. Nah, mudah ya, simpel penghitungannya seperti itu. Udah ketemu, hitung biaya modalnya berapa sudah. Lanjut, ini penggunaan modal yang berasal dari saham biasa baru. Biaya saham biasa baru lebih tinggi dari biaya laba ditahan. Karena apa? Karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau flotation cost. Model Gordon dengan memperhitungkan flotation cost, biaya saham biasa baru dirumuskan dengan D1 dibagi PO 1 kurangi F tambah G, di mana D1 dividen saham pada tahun 1, P-nya PO merupakan harga jual saham, F-nya flotation cost, G-nya growth. Langsung dicoba langsung ya. Sebagai contohnya, suatu perusahaan ingin melakukan emisi saham baru. Saham baru tersebut terjual dengan harga 50. F-nya 10% dari harga jual. Dividen mendat. Penggunaan modal yang selanjutnya berasal dari saham biasa baru. Untuk biaya penggunaan modal yang berasal dari saham biasa baru, ini biasanya lebih tinggi dari biaya laba ditahan, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau sering disebut flotation cost. Model Gordon dengan memperhitungkan F, biaya saham biasa baru dapat dicari dari dividen saham pada T-1 atau yang diperkirakan
ditambah G atau growth. Tambahnya nanti di belakang dibagi dulu. Harga jual saham dikali 1 min F. Kita langsung saja ke contoh nggih. Suatu perusahaan ingin melakukan emisi saham baru. Konsekuensinya harus ada biaya saham emisi baru. Saham baru tersebut terjual dengan harga 50. F-nya 10%, dividennya yang diperkirakan 5, dan dividen diharapkan bertumbuh secara konstan 3% growth. Jadi D-nya berapa? 5. Dibagi 50 yang merupakan saham baru dikali 1 min F ditambah 3. Jadi 5 dibagi 4,5 dibagi 45, mohon maaf, dari 45 ditambah 3, jadi ketemu 0,11 kali 100% ya, jadi 11,11 ditambah 3 ketemu 14,11%. Mudah-mudahan paham ya atas penghitungan di sini. Jika kurang paham nanti kita bahas lagi. Nah, selanjutnya ini goal dari kita belajar biaya modal. Kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, sering dikenal dengan WACC. Biaya modal yang tepat untuk semua keputusan adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari semua komponen modal. Dalam penghitungan biaya modal rata-rata, komponen hutang jangka pendek tidak dimasukkan. Mengapa? Karena perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang digunakan terutama untuk pengambilan keputusan mengenai investasi jangka panjang. Maka penghitungan biaya modal rata-rata tidak menggunakan hutang jangka pendek. Pada umumnya, hutang jangka panjang dan modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang dihitung dengan basis setelah pajak atau after tax basis. Karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan dengan keputusan investasi. Biaya modal rata-rata dapat digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan atau pemilihan investasi. Biaya modal rata-rata berfungsi sebagai cut-off rate atau pembatas dalam evaluasi usulan proyek jika dihubungkan dengan rate of return. Untuk rumus untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau sering disebut WACC, rumusnya ada komponen persentase hutang dari modal, ada persentase saham preferen, ada persentase saham biasa. Contoh penghitungan WACC, di sini ada kasus PT OK memiliki struktur modal perusahaan sebagai berikut. Ada hutang jangka panjangnya, hutang jangka panjang 30, saham preferen 10, modal sendiri yang seluruhnya laba ditahan ya 60, maka totalnya 100 juta. Biaya hutang jangka panjangnya 12%, saham preferen 12,6 dan biaya laba ditahan 16,5. Pajak diketahui sebesar 40%. Hitung biaya modal rata-ratanya tertimbang. WACC hitung dari persentase hutang jangka panjangnya berapa? 30 bagi 100. 30 bagi 100. Yang saham preferen 10 bagi 100. Terakhir modal sendiri 60 bagi 100. Maka didapatkan 0,3, 0,1 dan 0,6 persentase dari masing-masing komponen modal. Untuk hutang jangka panjang dikali dengan biaya hutang jangka panjangnya berapa? Disebutkan 12%, baru dikali 1 min pajak atau tax. Itu sama penghitungannya antara hutang jangka panjang, hutang dari modal dari saham preferen dan modal sendiri.
Baru dijumlah ketemu 13,32%. Sebenarnya ada cara lain untuk menghitung ini menggunakan tabel. Coba saudara cermati bagaimana penghitungan dengan tabel. Jika terdapat pertanyaan, silahkan disampaikan ke forum. Terima kasih.